Ya, di perkuliahan kita Big Data Data Mining. Hari ini kita coba lagi metode data miningnya ya. Sebelumnya apa? Linear regression ya. Mm-mm. Kita sudah selesai yang simple linear regression dan multiple linear regression ya. Kalau yang kemarin kan eh, atribut dan apa targetnya harus number ya, angka ya. Kali ini namanya KNN, disingkatnya KNN gitu ya. K nearest neighbor ya. Tetangga terdekat ya. KNN, jumlah tetangga terdekat ya, nearest neighbor ya. K nearest neighbor ya. Hmm. Ya modelnya ini apa, kalau tetangganya suka ngerumpi ya berarti nanti dia juga kemungkinan besar juga suka ngerumpi gitu ya. Gampangannya kayak gitu ya. Ngelihat tetangganya, sifat tetangganya gitu, banyak yang mana gitu ya. Ini seperti di contoh latihannya itu atributnya masih number tapi targetnya ini ya apa, teks ya. Ini juga masih sederhana rumusnya, pakai apa, ekludian, jarak ekludian ya. Oke, langsung saja ya. Ini ya, peminjaman. Hmm. Ya, ini atributnya dua ya, umur, age sama loan ya, loan, peminjaman ya. Hmm. Terus nanti targetnya itu peminjamannya, pengajuan peminjamannya disetujui atau tidak gitu ya. Ini sengaja dipilih ini biar nanti ada ini, ada apa, normalisasi ya nanti ya. Sengaja dipilih ini. Oke ya. Eh, rumusnya sederhana, ini jarak ekludian ya. Hmm. Rumusnya sih cuman pakai ini aja ya. Pakai jarak ekludian. Hmm. Ya. Sigma X, sigma X ya berarti ini ya, umur ini dikurang Y, Y-nya itu berarti eh, yang ingin dicari ya. Ya. Yang ingin dicari kan kalau yang umur kan 48 gitu ya. Kalau yang loan berarti 40, ini X-nya 40, 60, 80 dikurang yang ingin dicari 142.000 kan gitu ya. Rumusnya ini aja ya. Oke, langsung kita hitung ekludiannya ya. Ya.
Kalau akar kuadrat apa? Ada yang tahu di Excel rumusnya apa? Hmm? Ada yang tahu nggak nih? Akar kuadrat. Wah, ini kayaknya perlu ini nanti di UTS ini ditanyakan rumus-rumus Excel ini. Hmm. Ya, SQRT ya. SQRT ini apa? Mencari akar kuadrat ya. Kan tadi rumusnya akar kuadrat ya. Akar kuadrat dari ya. Yang pertama yang umur dulu. Ini ya umur ya. Ini dikurang 48 ya. Nah, ini kan rumusnya nanti kan di copy ke bawah ya. 48 ini biar tidak apa berubah, berarti kan kita harus kasih alamat absolut ya. Ini harus harus sudah mahir nih penggunaan alamat absolut, alamat relatif ya. Pakai F4 ya atau FNF4 yang ada tanda dolarnya ya. Hmm. Pangkat 2 ya tadi ya. Ditambah berarti sekarang 40 dikurang 142 sama 142-nya juga absolut ya, ya. Dapat ya, kemudian kita copy ke bawah ya. Rumus Euclideannya itu ya. Hmm, ini ya. Hmm. Ya, sekali lagi harus sudah paham alamat absolut dan alamat relatif ya. Soalnya nanti di metode berikutnya akan apa lebih variatif lagi ini alamat absolut dan alamat relatifnya. Ya, harus sudah paham mana yang apa alamatnya harus relatif, mana yang alamatnya harus dijadikan absolut ya. Hmm. Oke, dapat jarak Euclideannya ya. Kemudian kita rank, kita urutkan. Ya, langkah berikutnya kita rank ya, ranking ya, ranking eh, dari kecil ke besar ya. Yang paling kecil itu berarti ranking 1 ya, berarti ini ya 8 ini ya. 8. Ranking keduanya berarti ini yang 22 ini ya. Hmm, ya, pakai rank ya. Rumusnya rank pakai yang ini dot eki ya. Hmm, ya. Kita pengen tahu nih 102.000 nih ranking keberapa ya. Berdasarkan ini ya. Hmm. Dan ini kalau mau ini kan berarti sama ya. Berarti ini harus dijadikan alamat absolut ya kan. Kok, dikasih tanda dolar ya. Hmm. Kemudian kita urutkan dari kecil ke besar berarti pilih satu nih ascending ya. Hmm.
Ini dapat urutan ke apa? 9 ya. Ya, ini rumusnya. Kita copy ke bawah. Hmm. Tapi ini enggak ya. Nah, ini dapat ranknya. Ya. Nah, sekarang kita K-nya ya. Tadi kan namanya KNN ya. K nearest neighbor ya. Tetangga terdekat K ya. K-nya itu eh, bebas kita menentukan ya. Ini karena datanya hanya 12 ya. Berarti K-nya kecil saja ya, K-nya. Dan biasanya K-nya itu bilangan ganjil ya. Kita mau nyoba K-nya K1, K3, K5, dan K7 ya. Kita mau nyoba ya. Ya, kita berarti sekarang K sama dengan 1 ya. Kita coba dulu K sama dengan 1. Ya. K dengan dengan apa? K sama dengan 1 berarti nomor urut sa- 1 kan ini ya, 8 ya ini. 8 ini apa nih? Yes ya. Yes ya, yes. 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 Ini artinya berarti hasilnya Andrew ini berarti permintaannya juga disetujui. Nah, gitu ya. Hmm, hmm, hmm. Ya. Tetangganya kan cuma satu, dia disetujui ya, berarti Andrew juga disetujui gitu ya. Sekarang K sama dengan 3 ya. K sama dengan 3. Hmm, ya. Ya kita ini pilih, berarti nomor urut 1 ini kan Y ya kan. Y. Y. Nomor urut 2 ini apa? Ini nomor urut 2 kan ini ya. Ini nomor ini berarti no ya kan. Hmm. Nomor urut 3 ini apa nih? Yes. Hmm, ya. Kalau sama dengan 3 ini. N-nya 1, Y-nya 2. Berarti si Andrew juga yes, disetujui. Nah, itu ya. Ini sekarang K sama dengan 5. Ya. Berarti ini sama ya. Ini ranking 1 sampai 3. Terus kita cari ranking 4. Ranking 4 ini nih, ranking 4. Ranking 4 apa? Yes. Ya, yes. Terus ranking 5-nya, ranking 5-nya ini, ranking 5 ini. Ranking 5 no. Ya,
No. No-nya dua, yes-nya tiga. Berarti Yakob juga, ya, Andrew juga berarti yes. Hmm, iya. Sekarang kalau misalnya K-nya sama dengan 7, K-nya sama dengan 7, K sama dengan 7, ya. K sama dengan 7. Ini sudah ranking 1 sampai 5, ranking 6-nya sekarang. Mana ranking 6 ini ya, ranking 6 ya. Ranking 6 ini apa nih ranking 6? Yes. Ya. Terus ranking 7-nya ini ranking 7 ya. Ranking 7 ini. Ranking 7 apa? Yes juga. Yes. Ya. No-nya 2, yes-nya 5, berarti juga yes. Ya, berarti hasilnya dari K sama dengan 1 sampai K sama dengan 7, hasilnya Andrew itu yes ya, pengajuan peminjamannya disetujui. Nah, gitu ya, tidak begitu sulit ini ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Pak, mau tanya yang rumus Euclidean distance Mm-mm. tadi gimana sih, Pak? Ini. Ketinggalan tadi. Oh ya, ya, ini ya. Sama yang sebelahnya. Oh, rankingnya, ya. Iya, Mm-mm. itu loh yang C, Iya, C iya. gitu ya. Hah? Iya. Yang Mm-mm. Ya udah, gimana? ya udah ini dihapus ya. Mm, mm-mm. Rumus Euclidean itu sama dengan kan akar kuadrat ya, akar kuadrat SQ, FI RT SQ, ya kan. RT. Hmm. Ya, Terus kita kurangi dari ini yang 25 ya kan. Umur 25 dikurang yang mau dicari kan 48. Hmm. 48 ini kan nanti kita buat satu rumus kan ke bawahnya di copy ya. Nah, ini dalam arti nanti kan 48 tidak boleh berubah alamatnya kan. Berarti kita kasih alamat absolut pakai F4 ya atau FN F4. Ada tanda dolarnya ya. Ya. Ini ya kan. Terus ditambah. Sekarang yang loannya 40.000 ya. Dikurang yang mau dicari 142.000. Sama ini juga apa namanya? Mau kita copy ke bawah nanti tidak berubah, berarti kita kasih alamat absolut, ya kan? Hmm. Oh, pangkat duanya kelupaan. Ini ya pangkat dua ya. iya, Pangkat dua. Ini pangkat dua. Hmm. Tutup. Nah, oke. Enter. ada Pak. Hmm. C, Ya. C berapa tadi? C3. Hmm. Ini. C tiga Hmm. belas Ini C13. Alamat absolut pakai F4 ya. Kalau F4 nggak bisa berarti pakai FN F4 gitu ya. F, Tanda dolar ya, berubah jadi tanda dolar. Oke, hasilnya 102.000. Bener nggak?
Oke, sudah? Nah, belum bisa yang untuk FN-nya, Pak. Yang Hmm, tanda dolarnya. Pakai sulapnya nggak bisa ya. F4, F4 di di Diklik F4 kan? iya F4 diklik aja nih gini ya. Sama dengan SQRT. Aduh, SQRT ya kan? Ini ya kan? Dikurang ini. Terus langsung F4 klik aja F4 tombol F4 atau kalau misalnya F4 tidak berubah ada dolarnya berarti FN F4 ini. Kalau saya FN F4 nih saya klik langsung FN F4 tuh berubah atau dolarnya? Iya, bisa nggak? Hmm. Ditambah ini dikurang ini sama F4 atau FN F4. Hmm. Oke. Itu ya. Ya, Pak. Nanti di ini di kok habis eh, kan dapat gitu ya. Terus yang rank itu rumusnya sama dengan rank 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 pakai yang dot EQ EQ. Hmm. Yang mau dicari ini ranking 102.000 nih ranking keberapa? Ini dari list apa? Kan dari ini sampai sini kan ya. Hmm. Sama seperti tadi ini kan nanti mau di copy ke bawah E2 sampai E12-nya ini kan tidak boleh berubah. Berarti kasih alamat absolut sama seperti tadi kasih tanda dolar tadi F4 atau FNF4. Nah, terus dicari di order dari kecil ke besar. Berarti apa ascending ini ya kan? Ascending. Satu. Gitu ya. Hmm. Hmm. Ranking 9 dia ke bawah. Hmm. Oke, gitu ya. Ya nanti di ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Ini apa standarnya? Standar ya. Standarnya nih. Tapi kan ada yang apa ada namanya normalisasi istilahnya ya, normalisasi. Dilihat dari datanya itu loh, data. Umur sama peminjaman itu. Umur coba kalau kita lihat paling banter orang 80 tahun lah ya minjam ya ngajukan peminjaman misalnya ya 80 tahun ya atau 100 lah paling maksimal 100 gitu ya umurnya ya. Sedangkan apa loannya peminjamannya itu kan mulai dari ribuan, puluhan ribu bahkan sampai ratusan ribu. Nah, itu kan gapnya itu kan apa selisihnya kan nggak setara gitu ya. Ya, yang satu hanya puluhan sampai 100 paling ya katakanlah paling besar 100 umur. Sedangkan loannya itu bisa sampai ratusan ribu. Nah, itu kan gapnya besar ya, nggak sama, nggak setara gitu ya. Nggak aja nggak setara angkanya. Ya. Nah, ini sebelum apa dilakukan Eklodian ini kita normalisasi dulu si umur sama loannya ini nih. Ya, age sama loannya kita normalisasikan dulu ya, agar jaraknya itu nggak jauh ya. Ya, ini. Coba 48 sama 220.000 nah, kan ini kan ini ya gapnya kan jauh ya. Kita mau normalisasikan biar selisihnya itu nggak apa eh, sama tidak terlalu besar ya. Gitu ya, namanya normalisasi ya.
Normalisasinya ini ada dua. Ada dua cara. Kita coba dua-duanya ya. Ada yang pakai Z-score namanya, ya. Normalisasinya pakai Z-score. Ada yang normalisasinya pakai min-max. Min-max, ya. Kita coba nanti hasilnya beda nanti, ya. Kalau ini yang standar nih disetujui terus nih dari K1 sampai K7, yes terus ya. Nanti kalau dinormalisasi akan beda hasilnya, ya. Ya, gitu ya. Ini agar apa? Umur sama jumlah peminjaman itu apa selisihnya tidak lebar, beda jauh gitu ya. Kita normalisasikan ya. Ada apa tadi Z-score, ada min max ya. Ya, kita copy. Ini kita hapus dulu ya. Ya. Hmm. Z-score, Z-score. Z-score yang pertama dicarikan rata-rata dulu. Rata-rata dari umur sama loannya nih kita carikan apa? Rata-rata ya. Rata-rata. Rata-rata pakai rumusnya apa? Average ya. 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 Dari apa? 25 sampai 33, B2 sampai B12. Ya. Berarti juga sama ini ya. Umur sama jumlah peminjaman juga pasti rata-rata. Kok. Ya. Dapat nih rata-rata ya. Pakai rata-rata, pakai average ya. Mm. Terus yang kedua ini standar deviasi. Standar deviasi. Ya. Standar deviasi. Ya. Standar deviasi. Untuk di Excel ada ya, ST, dev, standar deviasi ya. Ini standar deviasi .s ya. Hmm. Ya. Hmm. Nah, oke. Udah dapat ya. Yang dicari apa? Untuk Z-score normalization itu nilai rata-rata min pakai average, kemudian standar deviasi ya. Oke. Nah, berikutnya kita normalkan dulu nih ya, yang apa umur sama jumlah pinjaman ya. Pakai apa tadi? Z-score untuk umur ya. Ya, ya. Rumusnya yang apa? Z-score itu adalah
sama dengan nilai ini ya, umur ya, kita Z skor umur ya 25 ya kan, dikurang min ya, min dari umur ya. Nah, ini kan nanti kita mau copy ke bawah ya, berarti ini kasih alamat absolut. Jadi benar-benar harus paham mana alamat absolut, mana alamat relatif ya. Kemudian dibagi apa? Standar deviasinya ini ya. Hmm. Sama berarti B15 juga harus alamat absolut. Nah, gitu ya. Hmm. X ya, dikurang rata-rata min ya, dibagi standar deviasinya. Gitu rumusnya ya. Dapat minus, nggak apa-apa ya minus ya. Hmm. Kemudian kita copy. Kalau ini berarti sampai Andrew-nya juga nih ya. Ya, sampai sini ya. Iya, itu ya rumusnya nih standar deviasi untuk apa umur tadi X-nya dikurang min ya dalam kurung apa X masing-masing nilai X dikurang min rata-rata dibagi standar deviasi ya. Dapat nih apa eh, Z-score dari standar deviasi. Oh, apa Z-score dari umur ya. Sekarang Z-score dari peminjaman ya. Sama seperti tadi apa? Sama dengan X berarti ini ya dalam kurung 40 ini ya. 40.000 dikurang rata-rata ini 87 kasih alamat absolut ya. Dibagi standar deviasinya ini ya. Ya, ya. Terus kita kopikan ke bawah. Hmm. Oke, nah berikutnya ya sama seperti tadi, berarti tinggal langsung ngitung apa jarak ekludiannya, tapi yang dipakai yang Z-score sekarang ya, dipakai Z-score ya sama dengan SQRT ya kan. Hmm. Berarti sekarang ini ya dikurang ini ya kan 0,8 E13. E13-nya kita kasih apa? Alamat absolut. Pangkat 2 ditambah ini ya kurang ini ya alamat absolut ya pangkat 2 ya.
Ya, copy ke bawah. Ini kelediannya ya. Sekarang ranknya berarti ya kita urutkan ya rank sama dengan rank .iq ya. Hmm. Kita pengen tahu ini ranking keberapa dari list ini sampai sini ya. Kasih alamat absolut ya. Kemudian diurutkan dari kecil ke besar ascending ya. Cari dari kecil ke besar. Ranking ke 10 dia ya. Ya. Nah, sekarang kita tinggal cari nih, berarti K sama dengan satu sama seperti tadi ya. K sama dengan satu. K sama ranking satu mana ini ya, ranking satu Alex nih ya. Nah, iya. Alex ini apa nih? No. 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 Berarti siapa? Si Andrew berarti juga no. Ya. No. Sudah beda ya. Nah, ini yang tadi yes ya. Ini beda. No. Ya. K-nya sekarang 3 ya, hanya sekarang 3. Ini ranking satu kan sama nih ya. Ranking 2 mana ranking 2? Ini ya ranking 2 nih. Kate ini ya ranking 2 ya. Kate ini apa nih? No juga, no. Terus ranking 3 ini ya. George, George ini apa? Yes ya. No-nya 2, yes-nya satu berarti no juga. Ya. K-nya 5 sekarang. Ini ranking 1 sampai 3 kan sama ya. Hmm. Sekarang ranking 4. Ranking 4 siapa nih ranking 4? Ini ranking 4 nih Jack nih ya. Jack. Jack ini apa nih? Yes. Hmm. Ranking 5-nya ini Jim. Jim apa? Yes. Hmm. Ya. No-nya 2, yes-nya 3. Berarti si Andrew disetujui. Untuk K sama dengan 5, Andrew-nya disetujui. Ya. Sekarang K sama dengan 7. Hmm. Ya, ini sama ya, ranking 1 sampai 5 sama. Kita cari sekarang ranking 6. Ranking 6 siapa nih? Ranking 6 nih. Hmm. Ranking 6. Ranking 6 apa nih? Yes. Ranking 7-nya ini Smith. Smith apa? No. No-nya 3, yes-nya 4. Nah, untuk K sama dengan 7, Andrew-nya juga yes, disetujui. Itu ya kelihatan beda ya hasilnya. Yang biasa
sama yang dinormalisasi. Nah, ini juga kalau kita lihat kan selisihnya nggak jauh beda nih ya. Oh, ya. -1 sama -0,7 kan nggak begitu beda nih kan. Tuh, ya. 0,5 sama -0,12 nih. Ya. Jaraknya kan nggak beda nih. Beda dengan nilai aslinya. Ya. Selisihnya tidak, gapnya itu tidak jauh. Ya. Ini normalisasi. Ada yang mau ditanyakan? Ya, ini Z-score namanya. Z-score normalization. Enggak, berarti sekarang kita coba normalisasi berikutnya namanya apa tadi? Min-max ya. Min-max normalization. Dari rumusnya aja, dari namanya aja udah tahu min-max berarti rumusnya yang dipakai apa? Rumus min sama max ya. Nilai terendah sama nilai tertinggi ya. Ini saya copy aja ya. Ini saya hapus ya. Ya, dari nilainya aja udah ketahuan ya. Min max normalization berarti rumusnya pakai min sama max ya. Sama dengan min ya. 48-nya nggak dipakai ya. Dari 25 sampai ini 33 ya. Paling terendah 20. Ini paling terendahnya yang loannya 18.000. Ya, max-nya berarti max 25 sampai 33. 60. Yang ini max-nya 220.000. Ya, dapat min max-nya ya. Nah, sekarang sama seperti tadi kita hitung min max dari umur sama peminjaman. Ya, ya, rumusnya apa X-nya X ya, X dikurang min dikurang min ya, nilai terendah ya, nilai terendah. Jangan lupa berarti dikasih alamat absolut ya. Mm. Dalam kurung ya, dibagi nilai tertinggi dikurang nilai terendah sama dengan dibagi max ini ya, dikurang min. Hmm. Ya, rumusnya apa? X
ya X dalam kurung X dikurang nilai terendah, ya, dibagi dalam kurung nilai tertinggi dikurang nilai terendah, ya. Hmm. Ya, berarti sekarang min max, ya, sama seperti tadi apa, masing-masing X, ya, ini dikurang nilai terendah, eh, sama dengan ini, ya, dikurang nilai terendah dibagi dalam kurung nilai tertinggi dikurang nilai terendah, ya. Oh, hmm. Hmm. Ya. Ya, ini hasilnya nol, ini hasilnya satu, ya. Oke, udah dapat ini berarti apa? Distannya, kemudiannya, 'ya, sama dengan SQRT akar kuadrat dari yang X ini dulu, ya. Ini 0,125 dikurang 0,7 alamat absolut pangkat 2 ditambah ini dikurang ini alamat absolut pangkat 2. Hmm.
Ya. Kemudian kita cari ranknya ya. Sama dengan rank dot EQ ya. Ini ascending. Udah dapat ranknya, berarti kita mulai hitung K sama dengan 1. K sama dengan 1. Mana ranking pertama ini ya? Alex ini ya. Alex ini apa? No. Iya, no. No. Berarti si Andrew-nya juga no. Ya. Oke, sekarang K sama dengan 3. Ranking pertama, ranking kedua, ini iya, Cat ya. Ranking kedua, Cat-nya apa nih? No juga. Ranking ketiganya nih George. George-nya yes. No-nya 2, yes-nya 1. Berarti no juga. Untuk K sama dengan 3. Sekarang K sama dengan 5. Ranking 1 sampai 3-nya kan sama berarti ya. Kemudian ranking keempat, ini si Jack nih, Jack. Jack itu yes. Ya. Ranking kelimanya ini Jim. Jim juga yes. No-nya 2, yes-nya 3. Berarti Andrew pengajuannya disetujui untuk K sama dengan 5. Sekarang K-nya sama dengan 7. Ranking 1 sampai 5-nya kan sama ya. Copy. Ranking 6. Mana nih ranking 6? Enges ya. Apa nih? Yes. Ranking 7-nya ini Smith. Smith itu apa? No. Ya. No-nya 3, yes-nya 4. Berarti Andrew yes.
Ini beda hasilnya ya antara sebelum dinormalisasi dengan dinormalisasi ya. Ini yang tidak dinormalisasi K1 sampai K7 hasilnya yes semua ya. Kalau yang dinormalisasi pakai Z-score hasilnya K1 K5 no, K5 K7 yes ya. Kalau normalisasi min max K1 K5-nya no, K5 K7-nya yes. Begitu ini normalisasi apa KNN ya, KNN. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Sepertinya belum ada, Pak. belum ya. Oh. Ininya apa? Alamat absolut, alamat relatif, paham ya, insya Allah ya. Jadi kalau buat rumus langsung langsung tahu nih mana yang kalau di copy alamatnya harus berubah itu pakai alamat relatif, berarti ya tidak usah pakai dolar. Kalau nanti mau di copy alamatnya selnya itu harus tetap, itu berarti pakai alamat absolut, berarti dikasih tanda dolar gitu aja ya ininya apa prinsipnya ya. Oke, ini pertemuan ketujuh berarti depan eh, UTS ya. Mm. Silakan nanti dicoba sendiri ya. Mm. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pertemuan kali ini ya. Metode kedua KNN ya. K nearest neighbor ya, tetangga terdekat ya. Jumlah K tetangga tetangga ya. Rumusnya ada kayak aja ya. Kemudian tadi ada kita analisasi ya, itu karena datanya itu jomplang gitu ya. Umur paling 100 kan, sedangkan peminjaman ada apa ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Nah, itu kan selisihnya jauh. Nah, itu kita normalisasikan ya. Dan terbukti hasilnya beda ya. Tadi ya. Kalau yang tanpa normalisasi K1 sampai K7 itu yes semua ya. Kalau dengan normalisasi tadi K1 K3 no, K5 K7 yes kan gitu ya. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Terima Iya. kasih, Pak.